Businessman Opinion. Mitra bisnis, Presiden Jokowi menegaskan politik uang saat ini masih ada. Untuk itu menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk ikut melibatkan masyarakat dalam rangka memperkecil peluang terjadinya politik uang tersebut. Sementara Bawaslu optimis politik uang bisa dihilangkan asalkan semua orang bergerak melawannya. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai politik uang ini? Apakah bisa diberantas? Apa saran Anda? Silakan di 633-9160, 633-9160. Ya, Bawaslu kalau mau dipercaya bahwa tidak ada politik uang di dalam pilpres maupun pilkada, maka ya Bawaslu sendiri di internalnya itu harus bisa dipercaya dulu, harus dibuktikan dulu dari pusat hingga ke daerah-daerah. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, itu harus dibuktikan dulu. Kalau Bawaslu sudah buktikan semuanya itu adalah jujur dan transparan dan penuh integritas bisa dipertanggungjawabkan, maka mereka itu juga akan menuntut dan mengaudit, memeriksa semua partai-partai politik itu untuk tidak melakukan politik uang. Walaupun tidak bisa 100%, tapi Bawaslu kalau sudah menjadi teladan, maka setidaknya partai-partai politik yang lain itu akan lebih tidak berani lah, istilahnya seperti itu. Kalau saya berpikir sebagai masyarakat ya, kalau ada politikus yang mau jadi caleg atau calon wali kota, calon gubernur ngasih uang, ya kita terima aja sebagai masyarakat. Terima aja, dia kasih beras, terima. Dia kasih uang 300.000, kasih minyak goreng, terima aja. Namanya orang ngasih, ya masa nggak diterima. Kalau perlu, dia bikin acara event-event, ya kita datang, kita ramaikan. Tetapi belum tentu kita pilih. Jadi sebagai masyarakat memang terimalah uangnya, biarlah yang menjadi caleg-caleg yang tidak berprestasi ini, minus prestasi tapi mau bagi-bagi uang, ya biarin aja. Dan diterima uangnya, tapi dalam hal pemilihan kandidat sebagai legislatif maupun wali kota gubernurnya, ikuti hati nurani Anda, di mana prestasinya yang diutamakan. Kalau tiba-tiba wajahnya 3 bulan mau pilkada baru nempel di pohon-pohon, di spanduk-spanduk pinggir jalan, berarti kan politikus kelas pinggir jalan gini ya kualitasnya cuma segitu prestasinya. Nah, tetapi memang Bawaslu ini yang kita sayangkan. Kalau kita lihat pemilu dari tahun ke tahun, kadang-kadang ada yang sampai ke mahkamah mahkamah yang memperkarakan perkara pilkada itu, Mahkamah Konstitusi KMK itu juga sebagai salah satu tolok ukur Bawaslu yang memiliki jaringan sampai ke kota Madia Kabupaten itu tidak begitu maksimal fungsinya. Fungsi pencegahan dan fungsi pengawasan yang mereka lakukan tuh nggak begitu maksimal dibanding dengan tugas KPU misalnya. Sehingga terjadi sengketa-sengketa itu tidak selesai di level grassroots, mesti sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Bawaslu kalau mengatakan bisa kita hindari asal semua orang bergerak, ini namanya Bawaslu tidak menyadari fungsinya sebagai pengawas. Dihimbau. Terima kasih. Binasa Jokowi di Indonesia tuh nggak bisa, di dunia. Sejak presiden belum jadi presiden, Jokowi juga sudah main uang. Uang tuh susah. Sekarang apalagi dipengaruh hidup mewah kan, mobil mewah, HP mewah, barang mewah. Orang tuh nggak bisa. Yang satu pandangan saya, yang satu-satu hanya hukum. Hukum nggak bisa. Model melalui ceramah agama pun nggak bisa. Uang tuh susah, orang butuh. Kita lihat deh, di Tiongkok gitu hukum kuat masih banyak yang main nyeleweng. Yang paling hebat tuh Korea Utara tuh, semua takut. Maka penjara sepi. Kalau sini penjara kita overload terus. Nanti ya remisi, akhirnya kacau semua. Yang bisa tuh pendapatan hukum harus ditegakkan, berani nggak Jokowi? Dan selanjutnya pemimpin kita. Almarhum om saya itu disuruh memenangkan presiden ini di tahun 2012 sampai 2019 2 kali, masing-masing dapat 100 juta rupiah. Itu ngomong waktu ke rumah saya, dia di pinggiran ya Indonesia. Itu yang di daerah, mungkin yang di pusat dapatnya miliaran gitu ya. Jadi untuk jadi presiden, wakil presiden, apa yang lain-lain, itu memang ada tarifnya, tapi di belakang layar. Adapun yang gratis itu yang VIP. Di pemilu eksekutif, legislatif, yudikatif, semua sama, yang dapat ketua-ketua KPU-nya dari pusat sampai daerah, dan Bawaslu dan lain sebagainya. Dan itu juga ada keamanan juga kemungkinan dapat bagian, makanya ya ditangkap gitu ya.
curang-curang juga di belakang layar kemungkinan besarnya. Jadi dari dulu dari pertama kali MGR Bergas sampai sekarang, bahkan mau diteruskan lagi 2024, itu masih sama. Untuk survei elektabilitas saja peringkat 1, 2, 3 tingkat bupati gubernur itu kurang lebih 400 juta loh tarifnya. Itu kan ini masih 2 tahun, bahkan tiap bulan tarifnya segitu. Belum masih ada biaya kampanye. Biaya elektabilitas saja udah banyak banget, belum biaya kampanye. Belum ngasih ke ketua-ketua KPU, Bawaslu dan lain sebagainya, aparat keamanan. Belum nyebar ke rakyat dan lain-lain. Jadi yang gratis itu yang VVIP tetap, yang lainnya suruh bayar mahal. Jadi kalau nggak ada transaksional, kelihatannya kecil kemungkinannya bisa. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya cakepin lah yang udah berbuat curang itu. Kan nggak pada ngaku sebetulnya curang, kemungkinan besar ya. Dan bukan cerita orang baik seperti pengikutnya bilang baik, jujur, belum tentu menjamin 100%. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju ya. Jadi selama pembiayaan itu belum dibiayai oleh negara, itu saya kira tidak akan pernah berakhir. Jadi artinya korupsi uang ataupun manipulasi uang akan terus berjalan, karena untuk kontestasi pilkada maupun pilpres itu membutuhkan banyak uang. Pada saat terpilih pun dia harus mengembalikan sejumlah uang. Nah inilah semua bermain, jadi sulit sekali gitu loh, kecuali biaya oleh negara. Nah sampai seberapa jauh mungkin negara bisa membiayai untuk orang-orang ikut kontestasi, saya kira tidak mungkin gitu loh. Jadi saya kira ini misi ini berat sekali dan rumit, dan manipulasi uang tidak akan pernah hilang. Itu aja. Ya, saya merasa bahwa nomor satu ya tentu dari timnya Bawaslu dulu, harus independen, harus transparan, harus tegak, jujur, penuh integritas dan bertanggung jawab untuk memilih pemimpin-pemimpin baik presiden maupun kepala-kepala daerah yang juga lurus, jujur, penuh integritas dan bertanggung jawab. Bahkan berani tanda tangan fakta integritas. Kalau korupsi dan main uang, maka langsung boleh melepaskan jabatan, bahkan diperiksa dan dipenjarakan. Kalau demikian, maka yang atas lurus, yang partai-partai itu tentu nggak begitu berani, walaupun masih berani, tapi nggak begitu berani. Ditambah Bawaslu itu kan bisa dikirim sampai daerah pelosok-pelosok untuk mengecek apakah masih ada politik uang di masing-masing daerah. Terima kasih. Kalau menurut saya sih, kalau politik uang itu udah melambangkan pemimpin yang tidak punya integritas, tidak punya keberanian. Karena kenapa dia melakukan politik uang? Dia takut kalah, supaya menang dia menghalalkan segala cara, termasuk dengan politik identitas segala macam itu. Nah itu hati-hati, perlu masyarakat harus cerdas untuk menentukan pilihannya itu, jangan ikut membeo saja. Itu kalau saran saya sih, politik uang tidak boleh pilih. Kalau dia kasih uang, ambil aja uangnya, jangan pilih. Itu berarti integritasnya jelek tuh. Terima kasih. Kalau saya ratain semua politik uang itu, jadi kesempatan bagi-bagi uang ke semua rakyat sudah tanggung soalnya. Habis nanti kalau dia udah jadi, baru KPK turun tangkepin semua mereka. Biar kapok itu. Sekarang keluarin dulu uang korupsinya semua itu, bagi semua rakyat. Jadi uangnya tersebar sekarang. Terima kasih. Kemarin kita menonton tahap awal pemilu laksanakan, beberapa partai yang lolos, ada yang tidak lolos, dan mengundi nomor urut. Itu kan baru tahap awal. Tapi sekarang hebohnya itu udah kemana-mana. Koalisi pemantau pemilu, ICW, Mas Media, Kompas, Tempo, dan medsos yang lain. Adanya suatu tindakan dari komisioner KPU oknum atau gimana yang mencederai. Ini langkah awal baru, kok bisa seperti itu. Intervensinya ke KPU daerah, iming-iming, ancaman. Saya berharap radio Pas FM ini bisa nyampe nih beritanya, tidak berwajib atau Pak Presiden yang menyatakan bla bla itu bertindak gitu loh, jangan menjadi resah orang. Ini baru tahap awal loh. Kejadian seperti ini malu-maluin banget gitu loh Mbak. Kalau menurut saya namanya politik uang itu kelihatannya sulit ya, kalau saya pesimis untuk dihapuskan. Hanya saja ini sekarang kan butuh uang boleh diterima tapi nilainya tidak. Jadi biar aja mereka mengabulkan uang, tapi rakyat tidak memilih, tidak terikat. Rasanya begitu. Terima kasih.
Saya punya jurus gitu. Kalau saya ini mau maju, contoh sama Aseng, satu partai kan. Jadi nggak usah KPU, nggak usah macam-macam cetak kartu semua. Kita lihat kemarin, Tiongkok pilih presiden semua. Semua naik pesawat ke Beijing, naik kereta cepat-cepat. 10 hari selesai, ya nggak? Kalau bangsa ini mau maju, saya harus semua dibubarin, bikin satu partai. Udah semua beres, bangsa ini maju. Jadi kita tinggal satu kapal, nggak usah banyak nakoda, bener nggak? Presiden Jokowi kan presiden saya. Saya lebih tua dia 10 tahun, maka saya berani komen ya. Jadi nggak, itu kan nggak salah kan. Bilangin, itu politik uang sejak manusia lahir sudah ada. Nggak bisa. Ya nggak, saya zaman dulu udah lama itu nggak bisa punya tuh. Jadi uangnya dilawan. Jadi manusia tuh gerak uang tuh apapun bisa terjadi. Bisa putus hubungan saudara, teman. Ya itulah pendapatan saya. Salah Pak Jokowi nggak bisa. Saya terima kasih. Ya, Bawaslu memberikan komentar itu mudah sekali. Artinya semua orang harus berpartisipasi. Tapi Bawaslu untuk menggerakkan orang-orang masyarakat itu programnya seperti apa? Diberantas sama sekali saya kira nggak bisa. Ya, masih. Menurut saya sepanjang pendapatan masih rendah itu ya nggak bisa dihilangkan. Dulu kayaknya Pak Wakil Presiden Budiono itu pernah mengatakan begini, kalau pendapatan per kapita kita masih di bawah 1.500 US dollar itu nggak bisa itu. Dan itu berdasarkan penelitian. Nah, oleh karena itu tugas pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Kalau diserahkan ke Bawaslu, saya pikir nggak akan mampu. Karena urusannya kan uang. Uangnya harus diperbanyak dulu yang diperoleh masyarakat. Terima kasih. Ya, menurut pendapat saya agak susah ya. Politik uang ini memang berat ya untuk dihapus. Tapi ya kita harus optimis untuk menghilangkan. Hanya komentar Bawaslu itu juga nggak tepat ya. Saya pikir kalau Bawaslu bekerja keras dengan benar, tidak mau terima uang atau tidak mau diapa, itu bisa selesai. Tapi kalau saya pikir beliau yang dulu yang harus benar-benar menjadi pengawas utama. Jangan salahkan pada lain. Ya, menurut saya susah untuk dihilangkan ya, karena sistem pemilu kita kan mengadopsi dari Amerika ya, model-model begitu. Kita lihat Amerika sekarang bukan uang receh yang berlaku, tapi kapitalis yang mensubsidi itu, pemodal besar. Nah itu jauh lebih bahaya. Nanti kaum kapitalis inilah yang mendrive jalannya negara ini. Kemana bentuknya ya tergantung mereka, karena mereka lawyernya, pemilik modal. Dan saat itu kita akan susah untuk lepas dari cengkeraman itu. Ini sungguh bahaya. Jadi kalau bisa coba dipikirkan kembali sistem pemilu kita. Menurut saya banyak hal yang nggak benar di sini. Kita lihat media, pemilik media sangat berkuasa. Mereka bisa membentuk opini, mengatasnamakan rakyat, segala macam. Yang menjadi juru warta itu sudah kayak tirani ya. Apa yang mereka katakan itu bisa seenaknya, dan Anda nggak bisa protes karena mereka memegang hak wartawan. Ada undang-undangnya katanya begitu. Kalau Anda protes cuma dikasih hak jawab, padahal rusaknya sudah terjadi. Begitulah keadaan. Sistem politik di Indonesia sebaiknya diubah lah. Jangan terlalu ikutin USA ya, nggak bagus menurut saya. Bagusan yang zaman dulu lah, pilkada langsung presiden yang milih. Jadi gubernur dan wali kota itu kadang-kadang suka minta upeti kalau udah jadi pengusaha. Itu nggak bagus menurut saya. Terus yang kedua nih yang saya sorot juga media massa nih, media massa mainstream lagi. Saya rasa kurang bagus ya kalau nggak objektif gitu. Boleh mendukung calon presiden atau apa, tapi objektif lah. Jangan yang hitam jadi putih, yang putih hitam. Itu nanti ke depan bangsa Indonesia bisa bahaya loh kalau begitu nanti pemimpinnya. Saya takutnya bahayanya bisa kacau nanti ekonomi apa semua. Udah gitu yang ketiga juga politisasi agama juga. Yang ini juga masih terus terjadi. Itu lebih bahaya dari politik uang. Kalau uang itu orang dikasih duit belum tentu milih dia. Tapi kalau agama itu bisa bawa pecahan. Itu aja, makan. Kalau menurut kita sebagai rakyat jelata, jangankan presiden yang bicara, nggak pengaruh ya. Masalah politik uang sampai kapanpun tidak akan hilang.
Ya kembali lagi kita ya, sebagai rakyat jelata yang menentukannya, ambil saja uangnya, ya, ambil saja uangnya, jangan sekali-sekali menyentuh orangnya. Biarkan uang mereka gelontorkan sebanyak-banyaknya. Jadi habiskan saja uang mereka, mau mereka bagaimana. Yang penting kita pilih orang terbaik, jangan sampai kita salah lagi, kita akan kembali rusak lagi nih negara ini. Kalau memang itu terjadi, kita uang kita dikasih iming-imingin, kita tusuk orang, ya rusaklah negara ini. Yang siang jangan sampai terlalu lagi lah. Jangan presiden yang berbicara, rakyat jelata pun tahu. Sampai detik ini nggak akan bisa hilang, sampai 2024 itu nggak akan hilang itu politik uang. Bermain semuanya mereka itu. Gitu saja, makasih. Baik mitra bisnis, kami sudahi dulu sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.